Kalam Fatawi Al-Hafidz As-Sayuti pada bab walimah. Ada orang yang bertanya kepada beliau tentang perayaan Maulid Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Rabiul Awal. Apa hukum merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam syariat? Apakah hal itu terpuji atau tercela? Dan apakah yang merayakan dapat pahala atau tidak? Beliau menjawab, Maulid Nabi yang dirayakan dengan berkumpul masyarakat, dan dalam acara itu mereka membaca beberapa ayat Al-Quran, menceritakan kisah-kisah kebesaran Nabi dan hal-hal yang terjadi pada hari kelahirannya Nabi. Kemudian dihidangkan makanan, kemudian mereka pulang bersama-sama setelah menikmatinya. Adalah bid'ah hasanah yang pelakunya diberikan pahala, karena perayaan itu bertujuan mengagungkan Rasulullah SAW, juga menampakkan kegembiraan atas lahirnya penghulu alam yang mulia. Pada masa Harun Ar-Rasyid, ada seorang pemuda di negeri Basarah yang hidupnya sangat boros. Semua orang menatapnya dengan sinis karena kelakuannya yang tidak baik. Namun, setiap kali datang bulan Rabiul Awal, ia selalu mencuci pakaiannya. Ia memakai parfum dan berpenampilan indah, serta membuat acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda itu selalu melakukan hal itu hingga ia wafat. Dan pada hari kematiannya, masyarakat di tempat ia tinggal mendengar suara yang misterius. Wahai pemuda Basarah, hadirilah dan saksikanlah jenazah seorang wali dari wali-wali Allah. Sesungguhnya ia sangat mulia. Setelah mendengar suara itu, kemudian masyarakat Basrah menghadiri jenazah pemuda itu hingga ia dikebumikan. Masyarakat Basrah juga melihat pemuda itu dalam mimpinya. Ia berpakaian dengan sutra yang sangat indah. Ketika ditanyakan kepadanya, dengan apa kamu menggapai semua ini? Lalu pemuda itu menjawab, dengan mengagungkan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu sungguh tidak diherankan lagi, karena Abu Lahab diringankan azabnya pada hari Senin karena memerdekakan Suhaibah lantaran gembiranya dengan kelahiran Rasul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Abbas bin Abdul Muthalib melihat dalam mimpinya bahwa Abu Lahab itu dideruskan air yang keluar dari jari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ada seorang pemuda yang tampan. Pemuda itu selalu berjalan-jalan dengan kudanya. Suatu hari, ketika pemuda itu berada di atas punggung kudanya yang jantan, tiba-tiba kuda itu berlari sangat cepat melewati jalan-jalan yang sempit di negeri Syam. Sang pemuda pun tidak mampu lagi mengendalikan kudanya. Ia terus berlari menuju arah rumah sang khalifah hingga menabrak anak sang khalifah sampai mati. Lantaran anak itu juga tidak sanggup untuk menghentikan kuda jantan si pemuda. Namun sayangnya, berita tentang kejadian itu pun langsung sampai kepada sang khalifah, sehingga sang khalifah memerintahkan agar pemuda itu ditangkap. Namun saat pemuda itu dibawa dan hampir sampai untuk menghadap khalifah, muncullah dalam hati pemuda itu, jika Allah melepaskan aku, akan kurayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat meriah. Dan pada acara itu akan dibacakan zikir Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sampailah pemuda itu di hadapan sang khalifah. Lalu terjadilah hal yang tidak disangka, di mana sang khalifah langsung tersenyum, padahal sebelumnya ia sangat marah. Kemudian Amirul Mukminin pun bertanya kepada sang pemuda, wahai pemuda, apakah engkau ahli sihir? Tidak, wahai Amirul Mukminin, demi Allah tidak. Lalu sang khalifah pun berkata, aku akan melepaskanmu, tapi katakan padaku, apa yang telah engkau ucapkan agar Allah melepaskanmu dari bahaya ini? Sang pemuda pun menjawab, aku hanya berucap, jika Allah melepaskanku dari masalah besar ini, maka aku akan membuat acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat meriah. Lalu sang khalifah pun berkata, baiklah wahai pemuda, aku akan melepaskanmu. Dan ini 1000 dinar untuk Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan engkau pun terbebas dari darah anakku.
Maka sang pemuda pun keluar dari hadapan sang khalifah. Selain ia dimaafkan dari hukumannya, ia juga mendapatkan 1000 dinar atas keberkatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.